Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meliana dari SD Negeri 127 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 9 2023. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.4.A.9 isi nyata modul 1.4. Selamat menikmati. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Ibu Eti Mitriani, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 127 Palembang. Pada hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat, walafiat, sehingga kita bisa menghadiri acara implementasi aksi nyata budaya positif. Selanjutnya, saya Nur Aini Apriliana selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan-sambutan. Selanjutnya lagi doa, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka dengan baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka. Kepada Ibu Eka dipersilakan. Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri.
Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Eka. Selanjutnya ke acara sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Eti Mikriani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 127 Ibu Suspika Mulia MPD yang tidak bisa hadir, serta wakilnya Pak Dian. Yang terhormat rekan-rekan guru beserta staf tata usaha SD Negeri 127. Alhamdulillah tak lupa kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini dalam acara implementasi budaya positif. Dan salam serta salawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita juga sebagai umatnya yang selalu menantikan syafaatnya sampai akhir zaman. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat yang hadir, saya selaku wakil kurikulum yang ditunjuk mewakili kepala sekolah yang tidak bisa hadir memberikan sedikit sambutan kepada acara hari ini. Semoga acara atau kegiatan hari ini mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa kita ambil, mengimbaskan kepada guru-guru, siswa, semua warga sekolah SD Negeri 127 imbas yang baik dan mendapatkan hal-hal yang positif memajukan ke depannya nanti. Kita berharap tentunya dengan adanya calon guru penggerak yang mewakili atau yang akan datang akan memberikan nuansa yang positif, nuansa yang baik, memajukan serta memberikan hal yang baik ke depannya nanti untuk kemajuan KBM kita di SD 127. Kita juga sebagai rekan-rekan guru siap mendukung, membantu agar mensukseskan kegiatan guru penggerak ini agar mencapai hasil yang baik nantinya. Kita juga berharap kepada guru-guru kita calon penggerak seperti Ibu Meli dan yang lain-lainnya yang akan lulus. Semoga mereka lulus dan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan keinginan dan bisa mengimbaskan hal-hal yang baik kepada kita sebagai guru-guru juga di sini, rekan-rekannya, dan juga sebagai murid-muridnya. Jadi saya berharap mari kita bantu mereka mensukseskan apa yang dicita-citakan dan apa yang mereka kerjakan saat ini. Tentunya semua yang dikerjakan butuh proses, selain membantu berupa tenaga, kita juga mendoakan semoga sukses prosesnya berjalan dengan baik. Saya rasa tidak banyak yang saya sampaikan, cukup demikian pesan saya. Semoga guru-guru penggerak yang akan datang dan juga guru-guru penggerak yang selanjutnya dapat memajukan, dapat mensejahterakan kehidupan mereka dan juga memajukan KBM kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Eti atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ian. Pada Bapak Ian dipersilakan. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, merenungkan, berdoa
berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita panjatkan semoga menjadi terlaksana. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ar-rabbus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami tahu ya Allah Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar ya Allah tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau tunjuk kami menjadi seorang guru, seorang murid adalah semata-mata untuk kebaikan kami. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani peran-peran ini. Ya Allah yang Musawwir, Tuhan yang Maha membentuk dan menjadikan, jadikanlah kami seorang guru yang ikhlas dalam mendidik dan membimbing anak-anak didik kami ya Allah, yang kelak menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tahu ya Allah, jalan panjang masih terbentang. Mudahkanlah langkah kami ya Allah, luruskanlah jalan kami ya Allah, dan lapangkanlah kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakan, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menggantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Bapak Dian. Masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi implementasi aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu Miliana, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Apa kabar Ibu Bapak guru hebat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kalau bisa ditanya lagi kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita mulai lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu telah menyempatkan hadir untuk menikmati serangkaian acara aksi nyata dari CGP. Semoga acara ini kelak akan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Dan tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini saya punya tugas Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita ketahui 2 bulan belakangan ini saya sedang melaksanakan pendidikan CGP. Ada 1 mata modul wajib, bukan mata kuliah ya, mata modul wajib. Itu pengimplementasian, pengimbasan dari apa yang sudah saya dapatkan. Jadi wajib hukumnya, bukan lagi sunnah ya. Jadi makanya hari ini kita berkumpul di sini untuk menyampaikan imbas dari 2 bulan terakhir apa yang telah saya dapat. CGP ini untuk Palembang sudah di angkatan 9
Perjalanan yang cukup panjang, pendidikan selama 9 bulan. 2 bulan ini benar-benar masih bulan terberat. Terberatnya karena kita terbiasa di zona nyaman. Pergi sekolah, mengajar, pulang. Pergi sekolah, mengajar, pulang. Berbelas-belas tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Ternyata di sini membukakan mata kita. Apa-apa hal-hal yang mungkin belum kita lakukan selama ini menjadi inspirasi baru. Nah, jadi salah satu kewajiban dari calon guru penggerak itu mengimbaskan apa-apa yang sudah kami dapatkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke. Supaya kita lebih on lagi hari ini, nggak tegang-tegang amat. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking dulu. Mau? Mau. Oke, ada 2 ice breaking. Jadi pertama, kita mau konsentrasi dulu. Jadi saya nanti akan memerintahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Oke, coba deh tolong dilihat sayapnya dulu. Jadi ada si Marimar, ya. Ini mic-nya ini nggak bisa pegang ya. Marimar, oke, 2 ya. Marimar menari di atas menara. Marimar, ya. Oke, sekali lagi. Marimar menari di atas menara. Ternyata si Marimar ada temannya, teman laki-lakinya, Marijo. Ya, Marijo. Kaki ya, kaki banget ya. Dekat. Oke. Menari di atas menara. Berarti ada 2 yang menari, Marimar dan Marijo. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita lakukan bersama-sama ya untuk fokus konsentrasinya. Oke, kita sama-sama ya. Marimar menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Oke? Oke. Sekali lagi. Marimar menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Marimar, Marijo, Marimar, Marijo, Marimar menari di atas menara. Marijo menari di atas Marimar, Marijo, Marijo menari di atas. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk guru-guru hebat. Lagi. Oke, lagi. Oke, 1 kali lagi. Oke. Dengarkan perintahnya. Oke. Marijo menari di atas menara. Marimar menari di atas menara. Marijo di atas menara menari. Marimar, Marijo, Marimar menari. Masih banyak yang tidak fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ibu bapak guru hebat. Terima kasih. Ternyata ketika kita melakukan ice breaking di kelas, ya kan, cuman menjadi fasilitatornya, menertawakan anak-anak. Bagaimana rasa hari ini ibu bapak? Seperti itulah perasaan anak-anak kita di kelas. Ya, jadi ice breaking ini boleh kita berikan ketika anak-anak sudah mulai mengantuk atau untuk di awal pembelajaran supaya pembelajarannya lebih hot, lebih semangat. Oke, tentu saja saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah punya banyak ice breaking. Ya, yang belum punya silahkan lihat di
YouTube saya. Google, di YouTube. Iya, banyak sekali. Oke, lanjut kita ice breaking yang kedua. Ya, oke, Ibu Mutia sudah semangat sekali, terima kasih. Sarapannya banyak Ibu ya. Oh, kopi, oke. Kita lanjutkan yang kedua, ada lagu. Nah, untuk meregangkan semua otot-otot kita, ya, otot sarafnya, silahkan menari dengan semangat. Koreksi selama dari hampir 2 minggu ya Bu. Oke, jadi kita silakan jangan pulau kelincahan ego, kayak otot-ototnya bergeser pada tempatnya ya. Ya, buat gawe nak ke tukang urut, tidak disponsori oleh pengisi acara. Iya. Oke, silakan berdiri lagi Bapak Ibu guru hebat. Ya, kita akan melihat video. Boleh ke sini Ibu Eti untuk ikut serta dan MC ya, supaya badannya lebih fit. Pada minum jamu dulu ya. Oh. Oke, silakan Pak Dian. Ya, silakan Ibu menari. Tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, hentikan jari jemarinya ibu-ibu. Oke, mulai lagi. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak guru hebat semuanya. Ngap dah Bu? Ngap ya? Ya. Lagi cukup. Ya. Yang punya acara tidak sanggup lagi. Jadilah. Ya, ngap. Oke. Sekarang kita akan memasuki acara inti. Semoga ice breaking yang telah kita lakukan tadi dapat menambah semangat ya untuk kita semua. Saya mulai dari yang pertama, perkenalan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya bernama Meliana, salah satu guru
bagian dari Bapak Ibu semua yang bertugas di SD Negeri 127 Palembang. Dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Nah, ini maskotnya. Mudah-mudahan nanti adik Ayu yang lulus di angkatan 10 akan terbiasa dengan maskot ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita coba boleh? Oke, boleh. Sama-sama ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Nah, ini kalau kita menggerakkan diri sendiri mungkin bukan hal yang sulit. Ya. Imbasnya menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi para CGP. Tapi insya Allah dengan kolaborasi kerjasama dari rekan-rekan semua, mudah-mudahan apa yang sudah di planningkan dari modul dapat terlaksana dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini ya, judulnya koneksi antar materi modul 1.4. Ini modul terakhir. Jadi Bapak Ibu, selama CGP 9 bulan ini kami harus menyelesaikan 3 modul. Satu modul itu terdiri dari 4 submodul, dan satu submodul itu terdiri dari 9 tugas. Ya, jadi 9 kali 4 36, 36 kali 4. Itulah tugas selama 9 bulan. Lumayan, luar biasa. Ya, lanjutkan Leli ya, calon-calon yang ke-10 yuk Ria. Lanjut. Oke. Sekarang di modul 1.1 itu pembelajaran yang pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui bahwa siapa Bu Ki Hajar Dewantara? Iya, Bapak Pendidikan Indonesia. Berkat beliau, alhamdulillah kita ada seperti sekarang. Ya. Lalu yang kedua, modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga tentang visi-visi guru penggerak, yang nantinya mudah-mudahan dapat diimbaskan ke visi sekolah. Dan terakhir ini budaya positif. Oke, kita masuk ke modul 1.1 dulu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi anak itu ada 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya setiap anak memiliki bakat, minat, potensi ya, yang tentunya berbeda-beda dengan satu dan lainnya. Dan menurut zaman, artinya dari zaman ke zaman pasti akan lebih maju lagi. Kita selama ini tidak bisa, ya selama ini mungkin ada yang sudah melakukan, harus mempetak-petakan semua siswa harus pintar matematika, semua siswa harus bisa bahasa Inggris. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing anak itu memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Jadi kalau misal pun kita sudah usaha tapi mentok anaknya masih segitu-gitu aja, udah selesai. Kita tidak boleh memaksa mereka. Tugas kita hanya menuntun dengan maksimal. Oke ya. Lanjut, pendidikan itu ternyata harus menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Terkadang saya pribadi pun pernah melakukan, kita mengontrol keadaan kelas. Pernah ada ibu bapak melakukannya? Anak-anak harus ikut apa yang kita jadikan aturan. Anak-anak harus ikut role model kita. Padahal sejatinya kita harus menghamba, melayani. Ya, melayani, menghamba, mendedikasikan apa yang menjadi kebutuhan anak, bukan anak yang mengikuti apa yang jadi kemauan guru. Benar gak Ibu? Benar.
Jadi setelah belajar dari ilmu Ki Hajar Dewantara, benar-benar membukakan mata. Ternyata apa yang kita sudah lakukan sekarang, yang selama ini kita lakukan itu sudah keliru. Jadi sejatinya kita yang mengikuti anak, membiarkan anak menjadi apa yang mereka miliki, ya. Tugas kita hanya menuntun dan menghamba. Menghamba di sini bukan berarti kita benar-benar melayani dari A sampai Z, tapi melayani sesuai dengan porsi sebagai seorang guru dan pendidik. Lalu guru itu ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nah, jadi kita ini seolah-olah jadi petani, Bu. Ketika kita mendapatkan benih padi, bisakah kita menggantikan, menjadikan padi itu menjadi jagung? Bisa nggak, Bu? Tidak. Tidak bisa. Tugasnya apa? Hanya memberikan pupuk yang baik, hanya memberikan air yang cukup, hanya memberikan sinar matahari yang baik. Supaya apa? Supaya ketika kita panen nanti, padi itu akan berkualitas. Ya, begitupun ketika kita mengajar, kita tidak bisa serta-merta menyuruh anak, membentuk anak seperti apa yang kita mau. Pokoknya matematika, pecahan bilangan anaknya harus 100 semua, nggak bisa. Kenapa? Karena anak memang sudah ada jatah kemampuan yang beda-beda. Mungkin matematika si A tinggi, tapi ketika dia berbahasa Indonesia ataupun berkesenian tidak sebaik nilai matematikanya. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi kita mulailah merubah mindset kita bahwa guru itu ibarat petani. Oke, paham sampai di sini Ibu, Bapak? Oke, kita lanjut. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, guru itu harus memiliki nilai dan menjalankan peran agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi seorang guru itu harus memiliki nilai dan peran. Sekarang apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama itu harus mandiri. Ya, artinya harus memiliki kecakapan dalam pembelajaran, reflektif, merefleksi apa yang telah kita lakukan, kekurangan dan kelebihan yang telah kita lakukan, lalu inovatif, ya, menuaikan gagasan-gagasan baru, kolaboratif. Nah, guru ini harus bekerja sama. Walaupun mungkin kemampuan kita sudah lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman lain, tapi wajib hukumnya sesama ibu guru kita harus bekerja sama. Yang bisa membantu yang kurang bisa. Ya, asal ada keinginan untuk belajar dan berubah. Lalu yang terakhir itu harus berpihak pada murid. Mungkin cara kita di cara-cara guru yang lama, pokoknya pihak di kelas itu guru yang mengambil kontrol semua tindakan kegiatan di kelas itu guru. Nah, ternyata itu keliru. Jadi semua harus berpihak pada murid. Tugas kita hanya menuntun mereka dan memfasilitaskkan mereka, sehingga kegiatan belajar itu akan menyenangkan. Karena sesuai zaman tadi, Bu, kalau mungkin zaman ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang sudah 40-50 tahun ke atas, dulu ketika kita tidak bisa disebat pakai rotan. Benar gak Ibu? Nah, iya, Ji Mami, benernya. Itu cara pendidikan model dulu. Bisa nggak kita pakai di saat sekarang? Tidak. Guru nyibit, ngutil kulit anak dikit, longkak jadi penjara, pidana. Nah, itulah yang disebutkan
menuntun siswa sesuai alam dan zaman. Kita marahin anak zaman sekarang, apa yang terjadi? Jawabnya, Bu. Bener gak? Nah, kita ngegasnya 10, ada baik anak ngegas 20. Tapi ketika kita menyampaikan kesalahan anak dengan baik, sekarang anak jadi partner, jadi teman. Mereka akan melembut. Semakin kita keras dengan anak milenial zaman sekarang, malah sekarang itu anak-anak di zaman alfa, semakin patah gurunya, bukan anaknya. Benar gak, Bu? Iya, betul ya. Jadi mulai sekarang, mulailah kita perlahan-lahan merubah mindset kita, bahwa yang pegang kendali tetap kita, tapi kita harus berpihak penuh pada murid. Oke, itu Bapak. Ya, kita lanjut. Kita pun memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, walaupun kita berhamba sama siswa, sama murid, bukan berarti pemimpin pembelajaran jadi terbalik ke anak. Tidak. Pemimpin pembelajaran tetap fokusnya ke guru, ya. Lalu yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, teman berbagi tadi, teman bekerja sama bagi guru lain. Lalu berkolaborasi, ya, bekerja sama, apapun bentuk kerjasama. Misal buat soal, aku UH1, besok kamu yang UH2, besoknya lagi UH3, saling berkolaborasi. Dak jangan lagi, Bu, yang main nyari plate-plate. Ada dak? Mudah-mudahan dak hati kita di sini ya. Pelit, medit, petit. Wah, lengkapnya cabut Palembang ya. Iya. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir aktif di komunitas praktisi. Nah, kita mulai untuk membangun komunitas praktisi di sekolah kita, karena ini akan berdampak dan berefek yang sangat positif. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti akan segera kita realisasikan. Oke, kita lanjutkan visi. Nah, ini ketika saya disuruh buat visi sekolah, jadi berandai-andai suatu saat nanti menjadi pimpinan atau memiliki sekolah, jadi ingin seperti apa impiannya itu. Jadi ini agak malu dikit, Bu, ya. Namanya bermimpi, bisa jadi alhamdulillah, tidak jadi ya sudah mimpi. Iya, jangan perlu nak stres, benar yuk. Jadi untuk mewujudkan perubahan itu harus ada visi, ada langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Ya, misal visi itu dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Lagi-lagi, semua kegiatan sekolah ini akan berefek baik jikalau semua warganya dapat berpartisipasi dengan baik. Nah, jadi ini, Bu, visi saya kemarin. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta tanah air, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Hebatnya ya. Realisasinya cak mana? Wallahualam. Pokoknya buat dulu mimpi. Iya, mimpilah setinggi-tingginya. Semoga nanti bisa diwujudkan, ya. Amin. Nah, inilah poin utama hari ini, budaya positif, implementasi dari budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah menimbulkan rasa aman, menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada proses pembelajaran. Ya. Jadi budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini hal-hal yang akan kita lakukan ya bersama murid tentunya supaya akan melekat di dirinya. Misal nih, anak-anak buang sampah.
Kira-kira saya itu selalu ya, ada anak buang makan di kantin, makan istirahat. Ada yang sengaja buang bungkusnya kabur. Ketika kita datangi, nak tolong buang sampahnya, baru dia buang. Artinya budaya positifnya sudah tertanam belum? Belum. Nah, itulah yang akan kita tumbuhkan. Ya. Guru yang baik harus mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti. Jadi ada 5 konsep intinya. Pertama, disiplin positif, motivasi manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir restitusi. Posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Jadi kita bahas yang pertama, disiplin positif. Mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadarkan berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi gini, misal seperti sampah tadi. Dari jauh dia sudah lihat ibu gurunya, cepet-cepet dia ambil, karena dia tahu kalau ibu itu lewat pasti suruh angkat sampah. Tapi ketika ibu guru yang lain lewat, dia cacak tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa dari dalam. Ya, belum ada tumbuh rasa motivasi, disiplin positif dari dalam. Nah, itu bagaimana caranya menumbuhkan itu. Nah, itulah PR kita. Jadi maunya kita begitu makan anak buang, begitu belajar anak tenang, ya kan? Nah, bagaimana melakukan itu? Oke, kita lanjutkan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal berarti dari luar. Motivasi itu datang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, dia punya PR, anak-anak punya PR. Dia tahu ibu gurunya kalau anak tidak buat PR pasti dapat hukuman. Benar gak Bu? Benar. Jadi si anak, aku punya PR matematika. Kalau besok aku tidak gawe kan PR, pasti aku misal ditegakkan di depan kelas. Artinya dia buat PR cuma karena takut dihukum. Belum ada dari dirinya bahwa sadar bahwa bikin PR itu kebutuhan. Itu eksternal. Atau misal besok anaknya bikin PR, ibu guru kasih nih reward. Siapa yang bikin PR dapat 10, dapat 1 coklat. Nah, ternyata si anak itu hanya pengen coklatnya doang, kepingin mendapatkan reward tadi. Ketika besok bukan ibu itu lagi, atau ketika ibu gurunya tidak menjanjikan, ada kemungkinan anak tidak akan membuat PR. Benar gak Bu? Benar. Nah, itu yang namanya motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisirkan motivasi eksternal dalam dirimu. Ini yang akan kita tumbuhkan, motivasi internal dari anak. Oh, aku buat PR itu karena memang aku butuh dengan ilmu ini, karena aku butuh dengan pelajaran ini. Nah, itu Bu yang mau kita tumbuhkan itu. Jadi walaupun dihukum tidak dihukum, anak mengerjakan, diberi atau tidak diberi reward, anak pun tetap akan mengerjakan. Paham Ibu Bapak ya? Oke.
Nah, ini tadi ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Pertama, hukuman. Pernah ada ibu bapak kasih hukuman? Nah, pernah. Hukuman itu bersifat sementara, bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan, berupa fisik dan psikis, perbuatan ataupun kata. Jadi kalaupun kita, selama ini saya pun melakukan hal yang sama ya. Ketika anak tidak buat PR, kita kasih hukuman. Biasanya di kelas itu suruh nulis di bawah. Dan tak jarang ada, mudah-mudahan tidak di guru di sekolah kita, yang sampai mengeluarkan kata-kata tidak mengenakan. Aida, kau nih lagi tidak buat soal, tidak buat PR, Tono. Lagi-lagi kau lagi, Tono. Pergi dari kelas ibu. Ya udah ibu, pernah? Alhamdulillah kalau tidak, ya. Jadi hukuman itu akan membekas baik psikis dan fisiknya, baik perbuatan dan kata-katanya. Ya. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini konsekuensi ini lebih baik dari hukuman. Kenapa? Karena sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi kita memiliki kesepakatan sama kelas. Nah, kalau kamu tidak buat PR, apa yang terjadi nak? Jawab si anaknya, tegak bu. Atau satu lagi, bersih ke kamar mandi bu, nyapu ngepel bu. Nah, milih kan mereka. Besoknya nggak buat PR nih. Kono nggak buat PR. Apa nak konsekuensi gitu? Nyapu ngepel bu. Nah, ya. Akhirnya si Kono melakukan nyapu ngepel tadi. Bagus nggak itu ibu? Kira-kira bagus nggak kesepakatan itu? Bagus. Daripada hukuman, tapi tetap belum baik. Jadi yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi nanti di slide berikutnya akan lebih diperjelas lagi. Restitusi itu akan berefek lama. Karena kenapa? Karena akan membangkitkan dari internal anak. Mungkin kali ini dia memang nggak bikin PR. Begitu direstitusi, disadarkan oleh ibu gurunya, nggak bikin PR kemarin, mungkin jadi pengalaman pertama dan terakhir bagi si anak. Kenapa? Karena cara gurunya untuk menarik dia dari kesalahan itu akan membekas di dirinya. Nah, ini masih sulit, memang sulit sekali. Karena kenapa? Karena kita harus menurunkan ego kita. Ya, menurunkan ego kita, menebarkan kesabaran dan keikhlasan kita. Restitusi ini sulit sekali, masih sulit karena terbudayanya kita ini hanya di hukuman dan konsekuensi, ya, belum banyak yang melakukan restitusi. Jadi sekarang kita coba, ya, kita coba imbaskan bagaimana mudah-mudahan restitusi ini akan menjadi jalan yang baik untuk semua solusi-solusi masalah kita. Nah, lalu ada yang namanya keyakinan kelas. Ibu-ibu sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Sudah ibu? Belum? Ada beberapa kelas itu kelas atas, kelas 6 itu saya lihat sudah punya dia keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke, ini dulu ya. Jadi, ini ada ilmu baru nih. Untuk mengatur kelas yang mungkin sulit diatur dengan menerapkan keyakinan kelas. Dan saya sudah menerapkan ini di kelas. Dan alhamdulillah memang lebih lebih mengarahkan anak lebih mudah. Caranya gini Bu. Saya bilang ke anak-anak, nah besok nanti di rumah pikirkan satu hal
kesepakatan kita di kelas yang kira-kira kamu maunya apa, dan ketika kamu melanggar, kamu hukumannya apa? Paham sampai di sini, Bu? Nah, jadi biarkan mereka dulu di rumah pikirkannya. Misal, ketika saya nggak bikin PR, saya maunya berdiri di depan. Dia yang buat kesepakatan tadi, hukuman tadi. Besoknya kumpulkan semua. Boleh di kertas yang kecil-kecil itu, yang warna-warni itu, bisa ditempel-tempel, atau saya kemarin di kertas. Setelah di kertas, kumpul semua, kita baca. 28 orang itu pastinya punya keinginan yang berbeda-beda. Gampang, Bu, keinginan mereka. Tidak ngato-ngato nama Bapak. Kata mereka tuh, konsekuensinya belikan Oreo sekelas. Nyengeh-nyengeh, manajer yang paling mau baca keluguan anak ya. Ada lagi, jikalau Bu Meli ke kantor, dia ribut, ngapus papan tulis seminggu. Suka-suka dia. Ditulis benar-benar apa yang mereka inginkan. Udah kita rekap, besoknya dibacakan. Nah ini loh kesepakatan kita. A, B, C, D. Deal ya, deal Bu. Kalau melanggar, konsekuensi, oke, oke Bu. Dan benar-benar diterapkan mereka. Ketika ke kantor, hening. Sebelumnya si ketua kelas bisa-bisanya ambil kertas yang ribut 1 sampai 27 dibuatnya. Nah mau dewe yang tidak. Nah Bu Meli yang ribut. Dicek, ribut gak Felix? Iya Bu, aku dewe yang dia. Dia dewe yang nyata. Kan gak mungkin nak mengeluarkan anak 27 di kelas. Besok terulang lagi ke kamar mandi. Paling setengah jam, paling lama, kadang 10 menit. Lah, pakai kertas baru. Nah Bu yang ribut, padahal tidak disuruh, tidak ada perintahnya ternyata. Mungkin terbiasa. Ya, setelah ada keyakinan kelas, kalau ribut tegak di depan kelas, angkat kaki 1. Ujian kesepakatan kelas tadi berhasil Bu, idaknya ribut, idaknya berjalan-jalan. Begitu ke kelas lagi, ribut dana, siapa yang ribut? Kate Bu. Itu benar-benar wow. Pertama itu Bu, wow. Ternyata mereka benar-benar konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Pernah sekali ngato nama Bapak. Oi, Udin. Jian. Bu, ngato nama Bapak aku Bu. Apa kemarin konsekuensi? Oreo Bu sekelas. Jadi mama no? Iya dia. Nah, iya Bu. Tidak nak besok ya. Ibu tunggu 3 hari. 28 Oreo, tidak mampu langsung 28, cicil. Ada duit 5, ada duit 3, ada duit 10, tetap terkumpul 28, bagikan. Tak kate lagi yang berani nak ngato nama mama sama bapaknya, rugi bandar. Emaknya WA, ngapo Bu anak aku beli Oreo 28 itu. Dia tahu, sudah ada tuh kesepakatan kelas mah, cek ini. Oh ya sudah hukumannya itu. Tidak tahu kita emaknya apa hukuman atau tidak. Pokoknya konsekuensi tadi Oreo sekelas. Lajulah dia. Nah, dan itu benar-benar awalnya memang sulit ya, tapi setelah ada peningkatan, ada kesepakatan itu luar biasa. Ya, jadi boleh nanti diterapkan untuk yang teman-teman semua, siapa tahu dapat membantu. Ya, keyakinan kelas. Nah ini contohnya. Jadi ini belum sempat ditempelkan. Jadi dirangkum keyakinan kelasnya. Misal, pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Lalu bersikap jujur. Karena kemarin kejadian ada yang maling di kelas 5C itu. Nah, jadi bersikap jujur. Belum kelihatan ini, baru 1 bulan kan. Mudah-mudahan berefek ya. Terus tenang saat pelajaran berlangsung, itu benar. Ketika kita di dalam kelas, entah dia takut sama emaknya,
entah memang sudah ada dari internalnya, mereka benar-benar fokus ketika kita mengajar. Ketika kita kasih tugas, tidak mungkin kan anak-anak yang cepat tunggu. Nah, sekiranya mereka nakal pada tempatnya, pada usianya, nggak terlalu masalah. Nggak bisa juga kita nak belajar hening orang dewasa kan. Selagi mereka masih tenang, tidak kemanu-manu melalang buana, oke, lajulah. Ya. Lalu bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, dan hidup rukun dengan teman. Ini sebagian contoh. Dan satu lagi, masih banyak yang salah mengaplikasikan keyakinan kelas. Ini sebisanya kita membuat kalimat positif. Jangan seperti ini. Dilarang jangan membuang sampah di kelas. Itu negatif atau positif? Negatif, karena ada kata jangan atau tidak, itu dihindarkan. Jadi bagusnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh lupa membawa PR. Positif negatif? Negatif, ada kata tidak. Jadi bisa diganti. Mengerjakan PR atau membawa PR tepat pada waktunya. Ya, ini nanti tempel besar-besar di kelas. Bila perlu, ketika anak masuk kelas langsung terlihat ini. Nah, ini aturan kelas itu, keyakinan kelas. Ya, mudah-mudahan ini bisa berguna karena ini ilmu yang baik yang sudah saya terapkan dan memang benar-benar lumayan berhasil. Ya, lanjut. Jadi manusia, anak didik kita ini punya 5 kebutuhan, Bu. Kita orang dewasa pun memiliki kebutuhan yang sama. Jadi bertahan hidup, ya, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jikalau anak-anak sudah kita berikan ke-5 kebutuhan ini di kelas, mudah-mudahan mereka akan berlaku yang sesuai. Ya, mungkin anak-anak di rumah kurang perhatian, merasa kurang rasa cinta diterimanya ketika sama ibu gurunya. Ada ya anak seperti itu ya. Dia di rumah sulit dikendalikan orang tuanya, tetapi ketika di sekolah dia manut. Ngapulah Bu, dia sama ibunya. Ngapulah Bu ya, omongan ibu tuh dimelok kan ya. Gak usah orang lain. Anak saya pun begitu Bu. Nah, Bunda uji Ibu Tri gini Bunda. Padahal sama persis apa yang diomong ke emaknya. Jadi apa yang disampaikan ibu guru tuh benar-benar membekas di hati siswa. Ya. Nah, ini restitusi. Restitusi itu posisi kontrol guru ada 5. Nah, ini agak menggelitik bagi sesi ini. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira bagian mana Bu yang sering kita lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Sama. Saya pun 4 pemantau ya. Saya pun suka sebagai penghukum, artinya memberi hukuman ketika anak-anak tidak sesuai dengan aturan. Tapi ternyata itu pun keliru lagi Bu. Oke, kelirunya kenapa? Ya, kita dengarkan dulu video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara
Oke, setelah melihat video tadi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Merefleksi apa yang pernah kita lakukan, posisi kontrol yang mana yang pernah kita lakukan. Apakah sebagai penghukum? Pernah. Sebagai pemantau? Pernah. Sebagai apa tadi? Teman? Pernah. Lalu sebagai manajer? Pernah. Mana kira-kira yang lebih membekas si anak? Artinya kesalahan itu tidak berulang-ulang lagi. Iya, posisi sebagai manajer. Ya, jadi posisi kontrol seorang guru itu sebaiknya itu sebagai manajer. Artinya guru berbuat sesuatu bersama murid, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan guru menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang atau berhasil pada diri murid. Jadi ketika kita menemukan guru anak murid yang melakukan kesalahan, kita nggak usah capek-capek lagi membuat hukuman. Jadi manajer itu mengembalikan kepada si anak apa yang seharusnya dia lakukan. Tanyakan, salah kamu apa nak? Terlambat Bu. Kira-kira kenapa terlambat? Bangun kesiangan Bu. Kenapa bisa kesiangan? Rumah jauh Bu, macet. Kira-kira itu baik nggak? Dia sendiri pasti akan jawab, baik Bu. Melanggarkah keyakinan kelas kita? Iya Bu. Apa nak? Datang terlambat, tidak pada waktunya. Jadi kira-kira apa nak yang bisa kamu lakukan? Biarkan dia yang memikirkan apa yang akan menjadi solusinya. Oh Bu, artinya besok nak bangun pagi. Nah, jangan kita besok ya, kalau kamu datang terlambat lagi, ibu tegak ke depan kelas. Nah, artinya kita itu masih sebagai penghukum. Betul sekali. Ya, jadi kita sama-sama ibu bapak guru sekalian merubah ya, melakukan perubahan, melakukan perbaikan apa-apa yang menjadi keliru yang telah pernah kita lakukan. Oke? Kita lanjutkan. Nah, terakhir ini segitiga restitusi. Jadi untuk segitiga restitusi tadi, untuk pengimbasan menjadi seorang manajer tadi, pertama itu harus menstabilkan identitas, bertanya dulu. Ya, apa kesalahan yang mereka lakukan, lalu validasi tindakan yang salah, kenapa kejadian itu bisa mereka lakukan, dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan artinya menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi. Ya, tujuannya apa? Agar murid itu dapat mandiri dan bertanggung jawab. Karena ketika motivasi internal dari murid sudah terbangun, itu akan berkepanjangan. Ya, Ibu Bapak ya. Oke, terakhir tujuan akhirnya dari 4 modul ini. Modul pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, modul ketiga tentang visi guru penggerak, dan terakhir budaya positif. Tujuan akhirnya diharapkan
akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, ini gambarannya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Artinya mendapatkan pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan pelajar yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi inilah hasil akhir yang kita harapkan supaya semua peserta didik dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Oke, ini terakhir materi kita. Oke, jadi semoga apa yang saya dapatkan dalam 2 bulan terakhir dan telah saya imbaskan, saya implementasikan kepada Bapak Ibu guru semua dapat membuka pikiran kita bersama, dapat melakukan berbagai perubahan-perubahan yang positif tentunya ya. Apapun itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah meyakini perubahan itu baik, tidak ada salahnya kita akan menularkan dan mengajak kepada rekan-rekan sejawat supaya ketika kita mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi kita dapat bersama-sama berkolaborasi. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Lebih kurang inilah adanya, mohon maaf saya jikalau ada kesalahan ataupun penyampaian yang belum tepat. Saya di sini bukan ingin menggurui, tetapi hanya mengajak rekan-rekan mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Ya, semoga dapat berkenan buat Bapak Ibu sekalian, bermanfaat kita semua. Sebelum saya menutup acara ini, saya lemparkan sesi tanya jawab. Jikalau memang ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Oke, kami persilakan. Ya ada Bapak Ibu? Ya ada ya, oke. Ya, silakan kita kasih kesempatan untuk Ibu Ria dulu ya. Silakan mengenalkan diri dulu Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ria Mayasari SPD, saya mewakili dari guru kelas 6. Izin bertanya, Ya, Ibu Meli. silakan. Terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa ya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga kedepannya bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam mendidik generasi kita semua. Betul sekali. Tadi sudah Ibu Meli paparkan bahwa siswa itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan kita tidak memaksakan siswa itu harus bisa dan setara satu sama lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan tuntutan kurikulum dengan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai siswa dengan ketuntasan yang sama. Kemudian apakah ada alternatif penilaian yang mengakomodir semua perbedaan kompetensi siswa? Saya rasa hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas paparannya sekali lagi. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ria. Terima kasih. Ternyata benar-benar menyimak, ya, artinya nyambung dengan apa yang dipaparkan. Memang setelah kita mendapatkan ilmu dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, anak itu memiliki bakat, minat, potensi yang berbeda-beda. Ya, kalau kurikulum terdahulu Ibu Ria di K13 itu kita harus dituntut untuk mencapai KKM. Bagaimana caranya? KKM Bahasa Indonesia 70. Anak belum sampai KKM, remedi. Remedi 1 belum selesai, lanjut remedi 2. Akan ada penerapan di sekolah kita kurikulum merdeka
itu pun penerapan dan peraturannya pun akan berbeda. Ya, bagaimana tentang penskoran tidak ada lagi. Itu anak saya di SMP kelas 1 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi belajarnya itu Ibu komplainnya gini, Bunda, dikit sekali latihan soal. Jadi dalam bukan satu tema ya, satu bab itu 1 bulan misal setiap hari ada pelajaran IPA biologi. Itu cuman sekali latihan tugas di buku. Sisanya diskusi. Diskusi kasih materi, mereka cari paparkan. Diskusi paparkan. Penilaiannya bagaimana belum tahu karena belum ada rapot pertengahan. Nah, tapi ketika memang masih ada mereka meet PTS seperti biasa, tetapi sekarang tidak mengkotak-kotakan harus semua kemampuan siswa sama. Ya, kabarnya kan sudah tidak ada perankingan lagi untuk kurikulum merdeka ini. Artinya benar-benar dibebaskan anak pada tempatnya, ya, membiarkan mereka berkreasi dan berinovasi. Mudah-mudahan nanti kita akan segera mendapatkan pengimbasan dari kurikulum merdeka supaya apa yang kita telah dapatkan di CGP ini dapat berjalan dengan konsisten dengan adanya kurikulum merdeka. Untuk Ibu Ria ya, silakan lanjut ini sepertinya. Oke. Untuk Ibu Ria ya, silakan dikasihkan Ibu Tianya. Ini kalau dikasih pertanyaan sama Ibu Guru agak cedut-cedut ya. Oke, silakan Ibu Mutia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Mutia Ratna, guru di SD 127, pada guru kelas 6. Ini saya yang bertanya, lanjutan dari pertanyaan dan jawaban dari Bu Meli tadi. Oke, silakan Ibu. Ya. Tadi katanya kalau misalnya tidak ada penilaian yang konstruktif, ya, penilaian yang memang konstruktif seperti itu, yang katanya tidak apa-apa, tidak ada ranking seperti itu ya. Bagaimana dengan tahap universitas, PTN, gitu? Tahap apa? PTN, perguruan tinggi. Oh. Ya, PTN kan kita masih membutuhkan rankingan seperti itu. Iya. Bagaimana itu? Untuk pertanyaan yang luar biasa, tepuk tangan dulu ibu-ibu semua. Ibu berhubung Ibu Guru ini dosen, ya, apalah saya. Jadi karena itu tadi ya, kita sudah dapat teori tentang anaknya, tapi belum pemimbasan tentang pembelajaran di kelas. Jadi belum tahu sinkronnya itu di mana. Ya, yang sudah ada masukan segelintingan info itu tadi, tidak ada lagi perankingan apapun yang dihasilkan anak. Ada pula itu penilaian P5 di kurikulum merdeka itu karya. Jadi itu dirapotkan pula. Jadi rapot anak betul kayak iya, jadi rapot anak tidak hanya nilai pengetahuan seperti rapot biasa, tapi pun ada rapot P5. Jadi mohon maaf untuk ke universitas itu belum bisa saya berkomentar terlalu banyak Ibu. Ya, nanti saya akan tanyakan kepada yang lebih berilmu lagi tentang pengimbasan sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih ya Ibu ya. Oke, ada yang lain Ibu silakan. Oke, cukup? Oke. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu guru hebat. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini berbagi ilmu baru dapat berguna dan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keanugerah, ya, anugerah yang luar biasa, karena seorang guru itu luar biasa. Amal jariahnya insya Allah akan kita tuai di hari akhirat kelak. Ya, semoga kita dapat bersama-sama memperbaiki diri, terus bersama-sama belajar, mengembangkan kompetensi diri yang ada,
bangkit terus untuk ibu bapak guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Member Sarjana Pendidikan atas informasi dan ilmu yang diberikan. Semoga apa yang Ibu jabarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu guru sekalian, tiada rasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Demikianlah pemaparan saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.